Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekali lagi terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, sahabat Perludem yang hari ini, siang ini bergabung kembali di sesi kelas virtual Perludem di tema penegakan hukum pemilu, dan kali ini kita akan membahas mengenai penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Jadi yang dibahas hari ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi ya, belum masuk ke perselisihan administrasi. Nanti terkait perselisihan administrasi akan dibahas di hari Senin. Nah, hari ini akan ada saya, Ninis, dan juga Mas Fadli yang akan memantik diskusinya. Dan tentu nanti harapannya ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan bisa sharing khususnya terkait dengan pengalaman-pengalaman yang ada di lapangan. Nah, ini saya ingatkan kembali ya, di sesi sebelumnya sudah dibahas di sesi pengantar penegakan hukum pemilu, dan juga di sesi penanganan pelanggaran pidana di hari Senin dan Selasa yang lalu terkait dengan standar pemilu demokratis. Bahwa dari di International IDEA itu ada standarnya ya, indikatornya pemilu bisa dikatakan demokratis, mulai dari kerangka hukumnya, yang jelas ya, tidak cukup kerangka hukum itu juga datangnya harus juga tepat waktu, tidak terlambat gitu ya, sehingga penyelenggara pemilu siap mempersiapkan perangkat teknisnya untuk di lapangan. Nah, dan yang poin penting terkait dengan topik kali ini adalah kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. Bahasanya International IDEA tuh ada bukunya judulnya Electoral Justice. Jadi Electoral Justice itu idenya adalah upaya untuk mengembalikan hak-hak elektoral pihak-pihak yang tercederai. Jadi itu kalau bisa didefinisikan dari electoral justice itu. Jadi setiap hak-hak elektoral, baik itu peserta, pemilih gitu ya, kalau ada yang tercederai, maka dengan mekanisme electoral justice system seharusnya hak-hak tersebut bisa dikembalikan lagi. Nah, dari 15 indikator tadi ya, sudah disebutkan sebelumnya yang penting, semuanya penting gitu ya, 2 diantaranya ada terkait dengan memastikan semua warga negara memenuhi syarat dijamin dalam memberikan suaranya secara universal dan adil, serta berhak ikut pemilu tanpa ada diskriminasi, bisa berpartisipasi gitu ya. Berpartisipasi itu tidak secara sempit dimaknai hanya datang pada saat hari pemungutan suara saja, tapi juga berpartisipasi dalam tahapan-tahapan pemilu yang lainnya gitu ya. Misalnya hadir dalam kampanye gitu ya, berpartisipasi juga, memastikan bahwa dirinya terdaftar dalam daftar pemilih, menjadi pemantau pemilu gitu ya, memantau tahapan-tahapan pemilu yang lainnya. Jadi tidak sekedar partisipasi itu dimaknai orang datang ke TPS. Dan tadi kerangka hukum yang indikator pemilu demokratis dari International IDEA yang nomor 15 adalah bagaimana supaya kerangka hukum mengatur mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk kepatuhan terhadap undang-undang dan penegakan hak pilih. Juga harus dijelaskan hukuman-hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran pemilu tertentu. Nah, nanti kita bisa diskusikan kira-kira kalau memang ada mekanisme penghukuman itu yang efektifnya seperti apa? Apakah semuanya harus dipidana? Karena banyak sekali ketentuan pidana yang ada dalam undang-undang pemilu kita. Apakah itu sudah cukup efektif untuk memberikan hukuman gitu ya ketika ada penyimpangan-penyimpangan? Nah, karena pokok bahasan kali ini adalah penanganan pelanggaran administratif, kalau kita baca secara singkat gitu ya, kita bisa definisikan secara sederhana, pelanggaran administratif itu yang berkaitan dengan tata cara kerja gitu ya dari penyelenggara pemilu gitu. Nah, tata cara kerja ini kan berkaitan dengan siklus pemilu. Ini ada di seluruh tahapan pemilu. Jadi memang setiap tahapan pemilu ini memungkinkan munculnya ada dispute gitu ya terkait dengan keputusan-keputusan dari penyelenggara pemilu.
Nah, ini ya, inti dari pelanggaran administrasi, hendak memberikan kepastian, perlindungan, dan mewujudkan keadilan pemilu terhadap setiap tindakan dan keputusan administrasi dalam tata cara prosedur administrasi pemilu sesuai dengan kerangka hukum pemilunya. Nah, tujuannya ya, kalau dari di internasional IDEA, nanti bisa Ibu Bapak download bukunya dari di International IDEA, ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tujuan utama dari keadilan pemilu adalah menjamin agar setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu itu sesuai dengan kerangka hukum. Lalu melindungi dan memulihkan hak pilih, serta memungkinkan warga negara yang mewakili bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk dapat mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Nah, ini tadi dari keutamaan pelanggaran administrasi pemilu. Nah, kalau merujuk pada electoral justice system atau penegakan hukum pemilu, ada dua tujuan yang bisa dicapai. Yang pertama punitif atau penghukuman, yang kedua adalah korektif atau perbaikan gitu ya. Jadi tidak serta-merta ada penghukumannya gitu ya, tapi lebih ke perbaikan terhadap hal-hal tertentu. Nah, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini diatur bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu. Jadi Bawaslu memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengkaji, memutus. Ini diberikan sampai Bawaslu Kabupaten Kota. Jadi memang ada selain ini berkaitan dengan desain keadilan pemilu, tapi juga berkaitan dengan desain kelembagaan penyelenggara pemilu itu sendiri, di mana penyelenggara desain kelembagaan pengawas pemilu itu sudah semakin dikuatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Nah, selanjutnya terkait dengan definisi pelanggaran administrasi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga nanti akan disampaikan oleh Mas Fadli beberapa contoh kasus yang menarik terkait dengan pelanggaran administrasi dalam pemilu itu akan disampaikan oleh Mas Fadli. Silakan, Fad. Oke, makasih Mbak Ninis, Bapak dan teman-teman semua. Saya menyambung apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Mbak Ninis terkait dengan hal-hal prinsip dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Ninis, pelanggaran administrasi pemilu sebetulnya menjadi hal yang mendasar dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu karena setiap detail tahapan pemilu itu penuh dengan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan administrasi. Dan tindakan lalu keputusan administrasi itu akan sangat berdampak dan berpengaruh terhadap terpenuhinya asas-asas, prinsip-prinsip, dan ketentuan-ketentuan hukum pemilu. Itu berdampak kepada peserta, berdampak kepada pemilih, dan juga berdampak kepada struktur penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, makanya ketika penyelenggaraan pemilu itu dikelilingi oleh keputusan-keputusan administrasi, oleh tindakan-tindakan administrasi, maka harus ada pemberlakuan batasan yang jelas terhadap tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan administrasi itu. Ketika tata cara, prosedur, dan tindakan administrasi itu keluar dari kerangka hukum yang sudah ditentukan, atau juga tidak sesuai dengan prinsip, asas, dan ketentuan-ketentuan administrasi pemilu, maka harus ada upaya untuk mengkoreksi itu. Nah, dari Mbak Jenis juga sudah singgung sedikit bahwa keutamaan dari penanganan pelanggaran administrasi itu kalau kita turunkan dari sistem keadilan pemilu atau sistem penegakan hukum pemilu, itu sebetulnya lebih kepada upaya untuk mewujudkan koreksi terhadap adanya kesalahan, kekeliruan, ataupun kesilapan di dalam tindakan atau keputusan administrasi pemilu. Nah, nanti kan kita bisa lihat di dalam di bawah nanti ada hal-hal apa saja atau dalam bentuk apa saja keputusan penanganan pelanggaran administrasi itu. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat penting sebetulnya. Ketika pelanggaran administrasi itu sebetulnya diletakkan untuk mewujudkan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan dalam tata cara, dalam prosedur, dalam tindakan administrasi pemilu sepanjang tahapan pemilu itu berjalan. Nah, itu sebetulnya keutamaannya. Nah, dalam perkembangan kemudian, pelanggaran administrasi itu juga semakin dilihat sebagai upaya untuk
mewujudkan keadilan pemilu, sekaligus juga memberikan semacam penghukuman bagi aktor-aktor yang kemudian melanggar ketentuan atau kerangka hukum pemilu. Nah, kita kan bisa melihatnya dalam perkembangan kerangka hukum pemilu ketika adanya sanksi diskualifikasi bagi peserta pemilu yang melanggar ketentuan-ketentuan administrasi pemilu. Sanksi diskualifikasi itu kan sanksi administrasi sebetulnya. Nah, awalnya sanksi administrasi pemilu hanya ditujukan untuk mengkoreksi kesalahan-kesalahan tata cara dan prosedur, tapi dalam perkembangannya sanksi administrasi dipandang juga penting diberikan dalam bentuk penghukuman kepada orang-orang yang melanggar ketentuan administrasi. Jadi itu perspektif utama di dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Boleh lanjut, Mbak? Nah, tadi sudah kita lihat definisi pelanggaran administrasi pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Berkaitan dengan pelanggaran tata cara, prosedur administrasi pemilu yang itu tidak berkaitan dengan tindak pidana pemilu. Jadi ada semacam garis demarkasi yang diberikan bahwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi itu adalah tindakan-tindakan yang tidak berkaitan tindak pidana pemilu, di mana tindakan-tindakan yang masuk kepada perbuatan tindak pidana pemilu itu juga disebutkan eksplisit dalam kerangka hukum pemilu. Nah, meskipun cakupannya ini akan sangat luas. Nah, bagaimana penanganan pelanggaran administrasi pemilu? Jadi, penanganan pelanggaran administrasi pemilu itu peristiwanya bisa saja berasal dari laporan dari masyarakat, dari pemilih, dari pemantau pemilu, dari peserta pemilu, itu bisa saja. Dan bisa juga pelanggaran administrasi atau dugaan atau peristiwa pelanggaran administrasi itu berasal dari temuan pengawasan oleh pengawas pemilu itu beserta jajarannya. Jadi bisa dari laporan, bisa juga dari temuan pengawas pemilu. Nah, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota menerima, bisa mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Ada pergeseran yang sangat signifikan kalau kita lihat dari ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 sebelumnya, termasuk juga dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden yang sebelumnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran administrasi pemilu itu sifatnya sudah menjadi sebuah ranah adjudikasi yang mesti diselesaikan oleh Bawaslu dengan produk hukumnya adalah putusan. Jadi tidak lagi rekomendasi, tidak lagi keputusan, tapi putusan. Nah, Panwaslu Kecamatan juga diberikan peran yang signifikan sebetulnya untuk menerima, memeriksa, dan juga mengkaji. Jadi ada kajian yang juga dihasilkan oleh Panwascam untuk membuat rekomendasi yang hasil kajiannya mengenai pelanggaran administrasi pemilu kepada pengawas secara berjenjang. Jadi kalau bisa dibilang, Panwascam juga punya fungsi yang sangat strategis untuk menghasilkan kajian awal ketika menemukan dugaan pelanggaran administrasi, menerima dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Nah, ini yang menarik. Pemeriksaan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota harus dilakukan secara terbuka. Dilakukan secara terbuka inilah kemudian yang memberikan penegasan bahwa proses pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi harus dilaksanakan dalam sebuah mekanisme persidangan yang fair, yang terbuka. Dan itulah yang kemudian disebut dengan mekanisme adjudikasi. Nah, bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal diperlukan kewenangan atau tindak lanjut investigasi, itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi tersebut. Jadi pelanggaran administrasi sudah diposisikan sebagai sebuah upaya untuk mengungkap adanya peristiwa pelanggaran pemilu untuk dibuktikan secara jauh lebih serius dan mendalam. Ini yang menjadi salah satu keutamaan dari penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang untuk membuktikannya diberikan kewenangan untuk menginvestigasi. Nah, soal nanti bagaimana pengalaman Bawaslu melakukan ini, adakah hal-hal menarik yang terjadi selama
kewenangan pelanggaran administrasi ini diperbarui di dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, nanti kita mengundang Mas Purnomo untuk bisa memberikan sharing dan informasi terhadap kita. Nah, penanganan pelanggaran administrasi juga diberikan waktu penanganan maksimal 14 hari kerja dari setelah temuan atau laporan diterima dan diregistrasi. Nah, ini juga mengkonfirmasi bahwa sumber peristiwa dugaan pelanggaran administrasi itu bisa berasal dari temuan hasil pengawasan Bawaslu, bisa juga berasal dari laporan masyarakat yang kemudian diterima dan diregistrasi. Lanjut, Mbak. Nah, apa saja bentuk putusan penanganan pelanggaran administrasi pemilu? Dalam Undang-Undang 7 2017 disebutkan ada 4 bentuk putusan pelanggaran administrasi pemilu. Pertama, putusan berupa perbaikan atau berupa perintah perbaikan administrasi terhadap tata cara, terhadap prosedur, atau mekanisme pelaksanaan tahapan pemilu agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, ketentuan peraturan perundang-undangan tentu luas, tidak hanya undang-undang pemilu, termasuk juga peraturan KPU, peraturan Bawaslu, atau peraturan-peraturan lembaga-lembaga negara lain yang sifatnya regeling atau yang bersifat mengatur, tidak bersifat keputusan, itu harus jadi pedoman. Nah, yang kedua bisa dalam bentuk teguran tertulis. Jadi putusannya bisa dalam bentuk teguran tertulis. Dan yang ketiga juga bisa putusannya tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi poin ketiga ini sudah, poin kedua dan poin ketiga sebetulnya sudah berbentuk penghukuman sebetulnya. Jadi ada teguran, teguran itu kan sudah sanksi ya, sudah dalam bentuk sanksi. Bisa dikategorikan sebagai sanksi. Ditegur, artinya ada perbuatan salah, kemudian dia diberikan teguran. Nah, di poin nomor 3 itu sudah bisa berbentuk sanksi yang jauh lebih tegas. Artinya dia tidak diikutkan dalam tahapan-tahapan tertentu. Misalnya tidak dibolehkan berkampanye, kemudian tidak boleh dihadirkan dalam debat misalnya, atau tidak boleh memasang alat peraga. Itu sudah berbentuk sanksi dari sebuah produk atau putusan penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Nah, yang keempat, sanksi administratif lainnya yang ketentuan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Nah, ini menarik karena dibuka kemungkinan penjatuhan sanksi administratif yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Slide berikut akan menjelaskan itu. Nah, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi, bergeser ke bukti pembayaran. Putusan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota 3 hari sejak putusan dibacakan. Nah, jadi ada kekuatan kekuatan yang jauh lebih kuat bagi putusan Bawaslu untuk dilaksanakan oleh KPU. Ada batasan waktu 3 hari untuk ditindaklanjuti. Tapi tentu ini memang menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan serius, karena dengan kewenangan yang seperti ini tentu putusan itu harus dihasilkan dari sebuah kajian yang betul-betul otoritatif, dalam kajian yang betul-betul komprehensif dengan analisis yang bermuara kepada mewujudkan keadilan pemilu. Nah, apa hal-hal spesifik yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan pelanggaran administrasi pemilu? Nah, dalam hal terjadi pelanggaran administrasi pemilu, sebagaimana dimaksud pasal 460, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Nah, ini yang agak aneh sebetulnya. Jadi ada inkonsistensi juga ketika untuk pelanggaran yang bersifat TSM,
justru ada rekomendasi dari ujung proses penanganan pelanggaran itu yang kemudian wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Nah, jadi khusus untuk yang TSM ada kata-kata rekomendasi di dalam ketentuan Undang-Undang 7 yang apa-apa saja yang masuk kepada pelanggaran TSM itu ya salah satunya adalah praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu dalam waktu 14 hari kerja, dalam waktu 3 hari sejak putusan dibacakan, dan keputusan KPU dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan atau pembatalan calon pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi ini yang kemudian sanksi terberat dari sebuah sanksi administrasi, yaitu diskualifikasi sebagai calon. Nah, apa saja masalah-masalah umum yang kita temukan dalam penanganan pelanggaran administrasi? Ada beberapa hal. Pertama, seringkali terjadi percampuran antara mekanisme upaya sengketa proses pemilu dengan upaya penanganan pelanggaran administrasi. Akibatnya menjadi double upaya hukum. Nanti saya bisa cerita beberapa kasus yang seperti ini, dan ini menimbulkan semacam ketidakpastian dalam sebuah proses penegakan hukum pemilu. Apakah ini terkategori sebagai pelanggaran atau terkategori sebagai objek sengketa? Di titik-titik tertentu, dua-duanya memang bisa dilakukan. Tetapi di dalam regulasi kita, garis pembatas antara dua hal ini belum begitu tegas. Dan Bawaslu pun dalam hal-hal tertentu juga masih melaksanakan kewenangan kedua-duanya untuk sebuah peristiwa inti yang secara prinsip sebetulnya sama. Nah, makanya klasifikasi perbuatan, tindakan, dan keputusan administrasi pemilu yang belum rinci menjadi salah satu masalah yang terjadi dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi. Nah, sanksi penghukuman atau koreksi terhadap pelanggaran administrasi pemilu perlu lebih detailkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar setiap pelanggaran-pelanggaran administrasi itu bisa langsung dilekatkan sanksinya apa atau koreksinya seperti apa. Sehingga tidak ada tafsir yang bisa begitu luas di dalam proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Nah, ini dua kasus menarik ya dalam proses pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 7. Nah, pertama kasus pelanggaran penggunaan sistem informasi partai politik dalam pendaftaran peserta pemilu tahun 2019. Jadi ini perdebatan yang cukup panjang ketika partai politik yang dinyatakan tidak lolos dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, kemudian melaporkan tindakan KPU yang tidak meloloskan mereka itu ke Bawaslu. Nah, Bawaslu memeriksa dan mengadili laporan tersebut dengan mekanisme pelanggaran administrasi pemilu, yang pada akhirnya keluar perintah untuk tidak sepenuhnya menggunakan sipol dan tetap menggunakan atau melayani partai politik secara manual. Kira-kira intinya seperti itu. Nah, ini jadi perdebatan ketika itu karena penggunaan sipol ini sudah diatur dalam ketentuan administrasi pemilu, yaitu peraturan KPU. Nah, yang pada akhirnya terjadi pemaknaan atau tafsiran terhadap peraturan administrasi pemilu yang harusnya tidak bisa dilakukan. Termasuk juga ketika perdebatan mantan napi korupsi ya dalam beberapa kasus itu juga menjadi salah satu perdebatan ketika adanya penolakan dari KPU, dan itu kemudian bukan napi korupsi, mantan napi koruptor menjadi caleg, seingat saya waktu itu. Nah, itu yang kemudian jadi perdebatan juga. Nah, kemudian kasus penanganan pelanggaran administrasi pengelolaan situng pada pemilu 2019. Ini saya ingat betul karena beberapa kali didiskusikan ketika itu
salah satu tim pasangan calon presiden itu melaporkan dugaan pelanggaran administrasi. Dan setelah melaporkan dugaan pelanggaran administrasi juga ada upaya untuk menyengketakan beberapa keputusan-keputusan administrasi dalam proses penyelenggaraan situng. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan sejauh mana batasan-batasan penanganan pelanggaran administrasi ini, dan lalu harus ada batasnya, mana yang masuk kepada pelanggaran administrasi, mana yang kemudian menjadi upaya sengketa. Itu Aku mungkin belum ngasih PowerPoint ke kamu ya, ini mau saya tak kirim dulu. Mbak Ninis, apa namanya, Enggak, kemarin penyampaian dan materi kita. Mungkin minta Mas Pur ya langsung untuk sharing ke kita juga pengalamannya dalam proses penanganan pelanggaran administrasi pemilu pada pemilu 2019 yang lalu, karena itu sudah dilaksanakan dengan kewenangan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Silakan Mas Pur. Ya, terima kasih Mas Fadli. Bu Direktur, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, saya di sini saya hanya sekedar memberikan dari perspektif pelaksanaan di lapangan terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi. Makanya saya mencoba untuk memberikan judul membaca penanganan pelanggaran administrasi. Bapak dan Ibu sekalian, kelihatan ya, Mas Fadli? Kelihatan Mas Pur. Oke, alhamdulillah. Di full screen Mas Pur. Kenapa? Di slideshow-nya di full screen kan? Slideshow-nya, ininya. Ya. Gini ya. Mohon maaf saya nggak biasa jadi narasumber, jadi inilah apa adanya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang ada di paparan Bapak dan Ibu sekalian adalah tren pelanggaran administrasi, dan percaya atau tidak sampai saat ini memang untuk sampai saat ini pelanggaran yang paling banyak itu adalah pelanggaran hukum yang lain. Kenapa? Karena dia terkait dengan netralitas ASN. Berdasarkan pembacaan kami sampai dengan tanggal 13 Juli 2020, pembacaannya Bawaslu RI sebenarnya ya, mohon maaf, jadi saya tidak berani mengklaim. Berdasarkan pembacaan dari Bawaslu RI, setidak-tidaknya terdapat 427 pelanggaran hukum lain, 168 pelanggaran administrasi, 35 pelanggaran kode etik, sampai dengan 12 pelanggaran pidana. Nah, barang-barang ini muncul dari 670 temuan dan hanya 142 laporan. Jadi sepanjang penyelenggaraan pemilihan ini laporannya hanya 142, yang jika dibandingkan dengan temuannya yang mencapai 670, itu yang pertama. Yang kedua, dilihat dari tren pelanggaran administrasinya, dia menempati posisi yang kedua setelah pelanggaran hukum yang lain. Sebagaimana saya katakan tadi, itu terkait dengan kebanyakan terkait dengan netralitas ASN. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengajak jenengan semua masuk ke lebih dalam bagaimana cara kami membaca pelanggaran administrasi. Saya sudah sering nyatakan bahwa dari Ibu sekalian bahwa terkait dengan pelanggaran administrasi itu memang tidak bisa dibedakan dengan pelanggaran etik dan pelanggaran pidana. Kenapa? Karena baik di Undang-Undang Pilkada ataupun di Undang-Undang 7 tahun 2017, dia menyatakan bahwa pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme, dan prosedur di luar dari etik dan pidana. Nah, di luar dari etik dan pidana itu memang karena baik administrasi, etik, atau pidana itu punya karakternya masing-masing. Untuk administrasi dia punya perbaikan proses bagaimana yang dipaparkan oleh Bu Direktur dan Uda Fadli tadi terkait dengan perbaikan proses. Nah, kalau terkait dengan etik, maka itu sangat terkait dengan kami, entitas kami sebagai penyelenggara. Sedangkan untuk pidana itu sangat personal terkait dengan ketentuan-ketentuan pidana yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang sama-sama harus kita baca terkait dengan sisi lain dari pelanggaran administrasi. Sehingga kalau Bapak-Bapak dan Ibu cermati terkait dengan pelanggaran administrasi di Undang-Undang 7 tahun 2017, maka ada mekanisme teguran yang bisa diberikan oleh Bawaslu kepada penyelenggara di
teman-teman KPU. Nah, itu bisa jadi menjadi irisan dengan proses etik. Itu menjadi catatan yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk menginformasikan, ini mungkin sudah diketahui skema ini, akan tetapi ada sisi lain dari skema ini yang bisa dimanfaatkan bersama. Kenapa? Sebagaimana jenengan-jenengan semua pahami bahwa mekanisme penanganan pelanggaran administrasi itu merupakan bagian dari penegakan hukum, merupakan bagian dari penegakan hukum. Kalau bahasa saya sebagai orang hukum, saya akan melihatnya sebagai upaya untuk mencari kebenaran, mencari kebenaran. Nah, sayangnya Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak sekali mekanisme yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ada banyak sekali mekanisme yang tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk memberikan keterangan dari perspektifnya, baik itu dari pihak pelapor ataupun dari pihak terlapor. Contoh misalkan teman-teman dari KPU. Mohon maaf Bang, yang saya kelihatan tadi sempat kelihatan Bang Farhan dan kawan-kawan. Yang pertama terkait dengan pelanggaran administrasi, kami punya kewenangan untuk melakukan pencegahan. Nah, saya di beberapa waktu yang lalu diundang oleh teman-teman dari KPU Kabupaten Pacitan untuk memberikan bukan arahan lah ya. Kalau arahan tuh kok kesannya kayak traffic light gitu kan. Untuk memberikan semacam deskripsi tentang bagaimana kami pengawas pemilu bekerja. Saya bilang ke teman-teman PPK waktu itu, saya bilang kepada teman-teman PPK waktu itu, coba manfaatkan kewenangan kami dalam melakukan pencegahan. Silahkan di setiap awal tahapan berkirim surat kepada kami untuk meminta apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dari kacamata pengawas pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga sudah sempat katakan bahwa ada progresivitas yang dilakukan oleh pimpinan kami di RI terkait dengan mekanisme pencegahan ini. Jika sebelumnya mekanisme pencegahan ini tidak dimasukkan ke dalam timeline, maka untuk pemilihan 2020 ini, pimpinan kami memberikan tahapan program dan jadwal untuk pengawasan, di mana pencegahan menjadi salah satu bagian di dalamnya. Itu yang terkait dengan pencegahan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa barangnya pengawas pemilu ini tidak ujuk-ujuk langsung rekomendasi. Kalau misalkan ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman dari KPU misalkan, kami ada mekanisme yang namanya saran perbaikan. Saran perbaikan itu adalah sebuah dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman dari KPU dan jajarannya. Itu ada saran perbaikan. Yang kalau tidak ditindaklanjuti, maka akan berubah menjadi temuan. Nah, mumpung masih saran perbaikan, Bapak dan Ibu sekalian, ayo didiskusikan dengan si pemberi saran perbaikan terkait dengan ini barang apa yang harus diperbaiki. Di situ itu terkait dengan saran perbaikan. Mas Fadli, tolong lihat tangan saya bergetar karena sekedar informasi bahwa pemberitahuannya baru sehari 2 hari yang lalu. Kemudian temuan yang selanjutnya adalah terkait dengan kajian atau klarifikasi. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan kajian atau klarifikasi ini, kalaupun jenengan diundang untuk klarifikasi, itu kacamatanya bukan langsung, mungkin statusnya memang sebagai terlapor ya, mungkin statusnya sebagai terlapor, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran atas kebenaran yang sebenarnya atas proses yang sedang atau pernah terjadi. Sehingga membayangkan mekanisme klarifikasi ini bisa digunakan secara maksimal, khususnya buat teman-teman di KPU dan jajarannya, untuk memberikan informasi, weh Mas Pur, ini loh pengaturannya seperti ini, ada PKP, ada undang-undang, ada PKPU, ada SK, ada SE, bahkan ada sewa, surat edaran WhatsApp. Kemudian berdasarkan ketentuan itu Mas Pur, atau teman-teman pengawas pemilu, ini yang kami lakukan. Dan ketika ada pertanyaan dari jajaran kami, dijawab saja karena memang nawaitunya adalah untuk mencari kebenaran. Ya, itu yang terkait dengan kajian dan rekomendasi. Kemudian kajian, kemudian rekomendasi itu kenapa saya beri gambar merah karena itu sudah relatively barang finalnya dari pengawas pemilu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu terkait dengan sisi lain penanganan pelanggaran administrasi.
yang selanjutnya adalah yang ketiga, itu adalah progresivitas lain yang dilakukan oleh pimpinan kami di RI terkait dengan mekanisme mekanisme akuntabilitas atas barang yang dihasilkan oleh kami sebagai pengawas pemilu. Bapak dan Ibu sekalian, kalau jenengan pirsani, jenengan pirsani itu jenengan lihat ada dua garis biru di situ, maka garis birunya adalah putusan, ini terkait dengan pemilu ya, putusan pelanggaran administrasi yang dihasilkan oleh kami di Bawaslu Kabupaten Kota ataupun di Bawaslu Provinsi. Nah, yang berbeda sekarang adalah pimpinan kami di RI memberikan satu tambahan mekanisme namanya koreksi bila mana memang para pihak, khususnya terlapor, itu merasa keberatan dengan putusan yang kami ambil. Nah, ini mekanismenya garis merah itu langsung ke RI. Jadi, putusan kabupaten kota sekalipun, itu mekanisme koreksinya langsung di RI dan bukan di kami. Termasuk juga kami yang ada di Bawaslu Provinsi juga mekanisme koreksinya langsung di RI. Itu terkait dengan mekanisme akuntabilitas. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, banyak yang tidak mengetahui bahwa saya juga masih belum tahu sih. Ketika bicara tentang penanganan pelanggaran administrasi, barang itu masuk di KPU, maka itu tidak serta-merta menjadi sangat amat eksekutorial. Kenapa? Karena bagi teman-teman di KPU, mereka punya PKPU 25 tahun 2013 yang diubah berdasarkan PKPU tahun 13 tahun 2014. Mungkin saya tolong diupdate terkait yang ini ya, karena ini barang-barang yang saya pakai dulu ketika saya di KPU Surabaya. Bila mana ada rekomendasi atau putusan karena dua PKPU ini barangnya masuk di dua rezim, pemilu dan pilkada, maka tindak lanjutnya akan dilakukan oleh teman-teman di KPU melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU ini. Nah, itu empat sisi lain yang bisa jadi banyak tidak diketahui oleh masyarakat termasuk penyelenggara pemilu di luar Bawaslu terkait dengan bagaimana kami menyelesaikan pelanggaran administrasi. Mungkin begitu, Mas Fadli. Oh ya, Mas Fadli dan Bu Direktur, saya mohon izin. Mungkin kami bisa diberikan kesempatan di salah satu peserta ada yang namanya Mas Yogi. Mas Yogi itu di dalamnya itu ada Mas Farid dari Trenggalek yang dia akan menceritakan bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran administrasi di Trenggalek pada saat pemilu 2019. Kenapa menurut saya menarik? Karena teman-teman Bawaslu Kabupaten Trenggalek ketika itu sudah mencoba, wah itu dia orang yang muncul dengan kacamatanya. Sebentar ya Mas Farid ya. Sebentar. Jadi teman-teman Trenggalek sudah mencoba untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administrasi sebelum KPU Kabupaten Trenggalek menerbitkan SK penetapan hasil pemilu. Sebelum KPU menerbitkan SK penetapan hasil pemilu. Bukan begitu Mas Bang Farhan ya? Jadi ada SK penetapan hasil pemilu, sudah ada putusan KPU, sudah ada putusan pelanggaran administrasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Trenggalek, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti. Kemudian ketika barang ini masuk ke MK, beberapa saat sebelumnya itu dilakukan eksekusinya dengan setengah hati kalau menurut teman-teman Bawaslu Trenggalek. Sampai akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk melakukan hitung ulang di 4 dari 5 TPS yang dimohonkan. Nah, Mas Farid dari Trenggalek mungkin nanti baru bisa ngomong kalau diizinkan oleh Uda Fadli dan Bu Ninis. Mungkin segitu sedikit laporan dari saya, Uda Fadli dan Bu Ninis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Pur.
Tadi saya ada koreksi ya, Mas Pur, bukan di materinya. Kalau di materinya saya makmum sama Mas Pur. Direkturnya Bu Titi namanya di Perludem, Mas Pur. Jadi bukan saya, nanti saya diprotes Fadli kalau dibilang saya direkturnya. Mungkin kita dengerin Mas Yogi dulu ya tadi ya, dari Trenggalek ya. Boleh? Ya, silakan Bisa Mas dihidupin Yogi ya. mic-nya, Mas ya. Sharing pengalaman penanganan pelanggaran administrasi pemilu di 2019 yang lalu, sebelum nanti juga ke Bapak Ibu dan teman-teman yang lain yang juga mau ngasih masukan dan juga mau sharing pengalamannya. Silakan, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya, Mas. Dari Trenggalek, saya Farid Wajdi, Koordinator Penanganan Pelanggaran, yang pada saat itu melakukan penanganan pelanggaran terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara yang kemudian dilaporkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemudian kita lakukan proses penanganan pelanggaran administratif secara cepat waktu itu, karena waktunya harus dua hari penanganan pelanggaran administrasi. Dan kebetulan waktu itu pada saat proses pemeriksaan kita sudah memberikan undangan untuk hadir. Namun ketepatan waktu itu KPU Trenggalek sedang berada di Surabaya, akan persiapan melaksanakan rekap tingkat provinsi. Tapi masih besoknya sebenarnya, sedangkan undangan kita sebenarnya masih dalam batas waktu KPU Trenggalek bisa menghadiri. Tapi dari seluruh komisioner yang kita undang, tidak ada yang hadir. Sehingga kita tetap melanjutkan proses penanganan pelanggaran administrasi secara cepat dengan tanpa kehadiran dari terlapor waktu itu. Ya, setelah itu kemudian kita putuskan dalam pelanggaran proses administrasi cepat dengan putusan yang menyatakan bahwa terlapor secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan pelanggaran administratif atas beberapa TPS, rekapitulasi TPS dari TPS yang dimohonkan 5 TPS itu, MAIDI merasa ada kejanggalan antara C1 Plano itu dengan sertifikat hasil dari 5 TPS tersebut. Nah, kemudian kita putuskan juga memerintahkan kepada terlapor untuk melakukan pengecekan dan rekapitulasi ulang data untuk 5 TPS tersebut. Namun setelah hasil keputusan kita keluarkan, KPU Trenggalek belum melaksanakan. Kemudian dia yang bersangkutan KPU Trenggalek mengajukan koreksi kepada Bawaslu RI. Bawaslu RI kemudian mempelajari, memproses, memeriksa, kemudian memutuskan menguatkan hasil putusan pelanggaran putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Trenggalek waktu itu. Setelah dikeluarkannya putusan yang menguatkan putusan Bawaslu Trenggalek, baru kemudian sekitar 1 hari 2 hari KPU menindaklanjuti putusan dari Bawaslu. Namun demikian pada saat menindaklanjuti itu setengah hati. Sebenarnya kalau pada saat tindak lanjut itu membuka, karena membuka C1 Plano, kemudian menyandingkan dengan sertifikat hasil C1 saja, karena di situ tidak sinkron antara data yang ditulis di C1 Plano dengan sertifikat hasil ada selegenje, namanya selegenje pada berbeda seperti itu. Namun alasan dari KPU bahwa tidak ada perintah di putusan untuk membuka kotak. Kalau membuka kotak harus ada perintah dari pengadilan, seperti itu. Jadi setengah hatinya seperti itu, saya bisa mengatakan seperti itu. Akhirnya atas tindak lanjut KPU seperti itu, PDI Perjuangan tidak puas, akhirnya mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Dari 5 putusan, dari 5 TPS yang dimohonkan untuk dihitung ulang, itu 4 TPS yang dikabulkan. Dan hasil dari hasil penghitungan ulang justru malah apa namanya ini suara dari PDI Perjuangan itu berkurang 1 suara, kemudian dari Partai Amanat Nasional bertambah
2 suara kalau tidak salah seperti itu. Ketika saya sudah membuka dihitung ulang, kemudian satu plano yang sebelumnya dan sertifikasi yang sebelumnya itu kemudian diabaikan, diambillah kesimpulan bahwa hasil dari penghitungan ulang pada saat proses penghitungan ulang atas putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dibenarkan. Artinya yang setuju berarti sepakati bahwa ini yang benar. Seperti itu kira-kira seingat saya. Terima kasih. Makasih Mas Farid. Ada lagi Ibu Bapak yang mau sharing tadi terkait pengalaman tadi ya terkait dengan pelanggaran administrasi. Fadli ada tanggapan, Pak? Saya belum, Mbak. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman ada tambahan tanggapan, silakan. Izin dong tanggapan. Silakan Pak Damang. Selalu always ya Pak Damang. No, Mas Pur ya. Saya mulai saja. Yang bagaimana sebenarnya mestinya itu pengertian pelanggaran administrasi. Pengertian pelanggaran administrasi, kalau di teorinya, mestinya kita itu berbicara mengenai syarat dan prosedur. Jadi kalau dimasukkan ke hukum pemilu, jadi lebih cocok kalau pelanggaran administrasi pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap syarat dan prosedur atau tata cara penyelenggaraan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan. Nah, karena misalnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, baik oleh partai misalnya, atau baik oleh calon maupun paslon, nah, itu kan bisa terkualifikasi sebagai syarat dia, sebagai syarat di situ. Misalnya dia melakukan money politik yang sifatnya TSM, kemudian dianggap sebagai pelanggaran administrasi TSM. Nah, itu kan syarat di situ dia, syaratnya sebagai misalnya paslon yang tidak boleh melakukan money politik. Nah, di dasar-dasar hukum administrasi negara kalau kita berbicara mengenai sanksi, itu ada 2 modelnya. Jadi mengenai koreksi itu dari dulu ada yang disebut dengan sanksi reparatoire dan sanksi punitif. Jadi kalau sanksi reparatoire itu mengembalikan pada keadaan semula, jadi misalnya pencabutan keputusan. Kalau sanksi punitif itu adalah sanksi misalnya dalam bentuk denda administratif. Nah, inilah sebenarnya yang dimasukkan ke dalam undang-undang pemilu sehingga ada sanksi dalam bentuk koreksi dan sanksi dalam bentuk punitif. Nah, ada pengalaman saya mengenai pelanggaran administrasi yang pernah saya bertindak sebagai ahli di Bawaslu Provinsi Sultra, itu mengenai PKPU calon anggota legislatif, bahwa di situ mengatakan kalau misalnya dia berasal dari partai yang berbeda, misalnya dia PDIP di anggota DPRD, kemudian dia maju melalui partai yang lain, dia harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD. Nah, persoalannya ketika masuk pengajuan surat pengunduran diri itu, anggota DPRD ini dia juga bertindak sebagai ketua DPRD, sehingga tidak bisa di situ ditindaklanjuti karena harus melalui paripurna dulu baru bisa ada pemberhentian. Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang MD3, di Undang-Undang Parpol, kalau misalnya kalau misalnya orang pindah partai itu kan bukan mengundurkan diri tetapi diberhentikan. Jadi 2 hal yang berbeda. Kemudian di PKPU dia menyuruh anggota DPRD untuk mengundurkan diri ketika dia pindah partai, padahal di Undang-Undang MD3 sama Undang-Undang Parpol itu dalam konteks dia diberhentikan oleh parpolnya, kemudian diberhentikan pula dia sebagai anggota DPRD. Nah, inilah kemudian yang pernah tertangani di Bawaslu Sultra, tapi tidak bisa terbukti karena di Undang-Undang MD3 maupun di Undang-Undang Parpol itu syaratnya adalah diberhentikan, bukan dalam konteks mengundurkan diri, sehingga pada akhirnya tidak terbukti melalui sidang pelanggaran administrasi pemilu di Bawaslu Provinsi. Saya kira demikian, Bang, teman-teman.
yang masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Damang. Fadli ada tanggapan dulu, Pak? Saya setuju ya kalau pelanggaran administrasi itu kan secara prinsip sebetulnya untuk memberikan koreksi-koreksi terhadap keputusan-keputusan, tindakan-tindakan dan prosedur administrasi pemilu. Nah, makanya tadi di dalam Undang-Undang 7 juga sudah disebutkan dalam PowerPoint tadi bentuk-bentuk keputusan dari Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi itu bisa kemudian membatalkan suatu tindakan, kemudian memerintahkan dilakukan hal tertentu, dan kemudian juga berkembang menjadi penjatuhan sanksi dalam bentuk tidak diikutkan dalam satu tahapan tertentu, bahkan juga sampai diskualifikasi sebagai peserta pemilu. Nah, ini yang kita lihat sebagai perkembangan kewenangan yang terjadi bagi pengawas pemilu, khususnya dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Memang yang dibutuhkan menurut saya sih sekarang adalah soal hukum acara yang jauh lebih detail dan rigid ya, soal penanganan pelanggaran administrasi pemilu. Karena juga ada, seperti yang sudah pernah disinggung juga, ada pelanggaran administrasi pemilu yang sebetulnya bisa dituntaskan pada saat itu juga. Jadi tidak perlu dibawa ke proses adjudikasi misalnya. Seperti pelanggaran administrasi pemilu terkait dengan alat peraga kampanye, terkait dengan hal-hal teknis yang sebetulnya tidak perlu kemudian dibawa ke proses adjudikasi. Misalnya kalau ada pemilih yang tidak didaftar, kemudian dia melaporkan itu kepada KPU atau kemudian melaporkannya kepada Bawaslu, kan tidak perlu juga dilakukan proses persidangan, dipanggil saksi dan lain sebagainya, untuk itu bisa ditindaklanjuti secara segera. Nah, saya tidak tahu ya sejauh mana hal ini bisa dipilah selama ini dalam hukum acara penanganan pelanggaran administrasi. Tapi menurut saya ini penting untuk didetailkan, sehingga ada pedoman juga bagi teman-teman Bawaslu untuk menyikapi setiap peristiwa dugaan pelanggaran administrasi yang datang ke mereka atau yang mereka temukan. Nah, lebih jauh lagi sebetulnya kebutuhannya adalah soal pendokumentasian setiap peristiwa dugaan pelanggaran tersebut. Karena kalau setiap dugaan pelanggaran itu tidak didokumentasikan, kan tidak menjadi pembelajaran juga, baik dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu secara umum, maupun bagi pelaku dugaan pelanggaran itu sendiri, ya bisa peserta, bisa penyelenggara. Nah, makanya pendokumentasian pelanggaran menjadi penting agar itu bisa jadi pembelajaran juga. Nah, dan tidak semua dugaan pelanggaran itu, pelanggaran administrasi, yang dibawa ke proses mekanisme adjudikasi. Nah, ini yang menurut saya penting didetailkan. Bahkan kalau perlu levelnya harus di dalam undang-undang, agar semuanya memahami ini dan bisa terinternalisasi terkait dengan mekanisme, prosedur, dan pembatasan mana yang kemudian dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi, mana pula yang menjadi kategori pelanggaran administrasi yang bisa diselesaikan pada saat itu juga, dan tetap diatur mekanisme pendokumentasian pelanggarannya seperti apa. Dan mana pelanggaran administrasi yang mesti dibawa penyelesaiannya dalam forum adjudikasi yang tadi ada waktu maksimal 14 hari kerja itu, sejak pelanggaran itu ditemukan atau dicatatkan dalam registrasi pelanggaran pemilu di pengawas pemilu. Nah, hal-hal ini yang menurut saya jadi pekerjaan rumah ke depan, agar tidak melulu tafsir sendiri-sendiri terhadap penanganan pelanggaran administrasi. Nah, juga penguatan kelembagaan juga menjadi penting. Karena kan kita tahu juga ada beberapa putusan pelanggaran administrasi yang justru tidak bisa dilaksanakan, tidak mau dilaksanakan, atau justru menghadirkan perdebatan antara pengawas pemilu dan KPU. Nah, ini yang menurut saya butuh penyorotan yang jauh lebih dalam ya, melihat kewenangan yang dimiliki dan bagaimana melaksanakan kewenangan itu secara proporsional, dan tujuannya justru memberikan kemanfaatan terhadap proses pelaksanaan tahapan pemilu. Kalau kemudian putusan
sebuah putusan adjudikasi, termasuk juga putusan peradilan, kalau putusan itu tidak bisa dilaksanakan, ya juga tidak berarti apa-apa juga. Nah, ya tidak bisa dilaksanakan itu, ya tentu bisa dilihat dalam banyak situasi, dalam banyak kondisi. Misalnya waktunya yang sudah lewat, atau kemudian justru mengganggu tahapan yang jauh lebih besar, memberikan ketidakpastian hukum baru. Hal-hal yang seperti itu yang justrunya harus dihindari. Dan ini menjadi pembelajaran tentunya bagi semua soal mendesain dalam kacamata besar soal pelanggaran administrasi ini. Itu, Mbak. Baik, ada lagi? Tadi sudah dari teman-teman Bawaslunya, sekarang dari teman-teman KPU mungkin Pak Farhan atau yang lain. Bu Betty tadi kayaknya udah keluar, Mas Pur. Bu Betty atau Pak Agung yang lebih senior. Iya, Pak Agung. Bu Betty tadi udah left. Advokat. Tapi tidak apa-apa, sebelum Pak Agung mungkin Pak Agung. Silakan Pak Farhan. Dengan keterbatasan latar belakang hukum yang saya miliki, cuma mengalami secara langsung beberapa dan mendapatkan rekomendasi terkait dengan pelanggaran administrasi. Saya ingin kan undang-undang pemilu itu hanya mengatur mengenai objek, subjek, dan tahapan dalam bacaan saya. Yang diatur itu hanya objek, subjek, tahapan penanganan penyelesaian. Namun belum secara detail mengatur tentang sampai batas waktu kapan proses pelanggaran administrasi itu dapat diajukan. Misalnya soal rekap kan, ya kalau kita belajar kemarin di kasus yang di Kalbar itu kalau nggak salah berawal dari kasus administrasi juga, dan kemudian melebar ke yang lain. Nah, saya sih lebih karena ini tentu terkait dengan ada soal P juga adalah pasal, adalah soal regulasi yang belum jelas dan harus kita kawal bersama untuk memperbaiki hal tersebut, ya. Namun saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Pur, itu yang saya catat baik-baik dan saya foto itu tadi, bahwa dari ujung semua dari itu yang paling primer atau yang paling utama itu adalah soal pencegahan. Itu yang saya sangat tertarik di situ, bahwa harusnya ini menjadi kita seirama dalam hal itu. Maksud saya pencegahan di awal itu harusnya menjadi isu utama baik dari pusat sampai ke bawah, sehingga tidak membiarkan pelanggaran itu terjadi kalau sudah ditahu dari lebih awal, misalnya dalam proses pendaftaran atau apa semua. Kalau ada upaya-upaya pencegahan yang seperti disampaikan oleh Pak Pur. Saya punya di situ Mas Fadli dengan Bu Ninis, bahwa tentu dengan masalah administrasi sekarang itu salah satu penyebabnya adalah soal regulasi, tapi dari semua itu tentu semangatnya adalah bagaimana agar tentu pencegahan yang lebih kita kedepankan, karena di setiap tahapan yang berlangsung itu kan selalu didampingi oleh teman-teman dari pengawas. Mestinya ketika atau idealnya pencegahan itu yang harus diutamakan kira-kira begitu, Mas Fadli. Mungkin Mas Agung bisa menambahkan, karena beliau yang ada juga yang kasus administrasinya soal yang sampai berujung di MK kemarin. Silakan Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Agung. Ada Mas Agungnya? Izin Mbak Ninis, saya lagi di ferry menuju ke Batam. Oh oke, baik, nggak apa-apa Pak. Paling nanti kalau udah Sedikit duduk aja, Mas bisa Agung. ngobrol, tapi ini belum duduk, masih antri ya. Oh iya. Jangan lupa bawa HP ya, Bang Agung. Ya karena nih bagi saya penting sekali, makanya saya walaupun dimanapun ngikutin, apalagi orang-orang top nih yang menyampaikan nih. Sebentar ya. Ya baik. Fadli ada tanggapan lagi atau Mas Pur tadi mau nanggepin lagi Mas Pur? Ya, mungkin sedikit Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, yang saya selalu coba tekankan ke teman-teman di kabupaten kota adalah bagaimana teman-teman memang mampu meyakinkan sebuah dugaan pelanggaran itu dalam mekanisme pembuktian. Jadi kalau saya untuk beberapa kasus ini, misalkan putusan ataupun rekomendasi
teman-teman harus mampu melakukan proses pembuktian yang relatifly sempurna sehingga orang yang kita berikan putusan ataupun yang kita berikan rekomendasi itu memang melihatnya sebagai sebuah dugaan pelanggaran. Itu yang itu yang saya coba tekankan ke teman-teman di kabupaten kota. Itu yang pertama. Yang kedua, Bang Farhan, Bang Agung dan teman-teman dari KPU mungkin paham kalau sekarang salah satu tahapannya adalah verifikasi faktual. Realita di lapangan, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata kami masih menemui ada beberapa jajaran penyelenggara pemilu yang tidak melakukan verifikasi faktual. Padahal waktu verifikasi faktualnya sudah selesai. Nah, bagaimana kami di Jawa Timur mencoba untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi ini tanpa mengganggu tahapan? Maka pesan yang saya berikan adalah selesaikan sebelum rekap di kecamatan dimulai. Selesaikan sebelum rekap di kecamatan dimulai, sehingga berikan pencegahan kepada teman-teman PPK di kecamatan untuk melakukan rekap di hari terakhir dan memanfaatkan sisa harinya untuk melakukan verifikasi faktual di tempat-tempat yang belum diverifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan rekomendasi terhadap fakta-fakta yang memang teman-teman temukan atas dukungan yang belum diverifikasi. Jangan berdasarkan asumsi, jangan berdasarkan praduga, tapi yang memang faktanya teman-teman temukan sebagai fenomena tidak adanya verifikasi. Jadi kami di Jawa Timur mencoba untuk memberikan batasan-batasan itu sehingga penyelesaian pelanggaran administrasi yang dilakukan itu selain terukur, dia juga mampu memberikan jaminan terhadap kepastian penyelenggaraan tahapan. Tidak ada yang molor, tapi juga tidak ada yang dirugikan secara hak. Begitu mungkin tambahan dari saya, Bu Ninis, terima kasih. Terima kasih, Mas Pur. Ada lagi, Bu Pak Fadli? Ada, Mang? Ada yang mau ditanggapin, Pak? Ya. Tadi menarik sekali itu terobosannya Mas Pur bahwa mestinya kalau mau memproses pelanggaran administrasi bagi pasangan bagi dalam hal verifikasi faktual sebelum rekap di tingkat PPK. Soalnya begini, Mas Pur, itu kalau kita lihat PKPU pencalonan, kita tidak melihat di situ bahwa ada kewajiban melekat bagi Panwascam atau PPL untuk melakukan pengawasan dalam hal verifikasi faktual oleh PPS selama 14 hari. Sehingga agak susah dilihat bahwa apakah betul dilaksanakan verifikasi faktual yang dengan menggunakan metode sensus itu, pun waktunya sebenarnya agak singkat. Nah, yang kedua, tadi mengenai sanksi administrasi, misalnya di tahap-tahap penghitungan, tahap rekap, sebenarnya memang di situ Bawaslu, kalau bagi saya itu jauh lebih mengutamakan fungsi pencegahannya daripada melakukan penindakannya. Karena di TPS kan ada pengawas TPS, di PPK ada di situ Panwascam. Sehingga misalnya kalau ada salah hitung, salah rekap, itu kan bisa di tempat itu dilakukan perbaikan. Nah, nanti kalau tidak mau dilakukan perbaikan, kan ada formatnya untuk keberatan. Di format itu kemudian dituliskan, nanti oleh Bawaslu, kemudian Bawaslu Kabupaten misalnya yang memeriksa itu, memberikan misalnya rekomendasi. Tidak ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi, bisa dalam bentuk adjudikasi, sidangnya misalnya dengan melalui sidang pelanggaran administrasi. Nah, seandainya semua ini berjalan normal, tidak akan ada lagi model-model pelanggaran administrasi pasca putusan MK, tapi itu kan kadang tidak berjalan. Saya kira demikian, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fadli, ada Mas Fadli? Ada Mbak, ada. Oh, mana-mana, Surya. Ada lagi? Saya sih cukup, udah.
Kalau ada teman-teman yang lain Mas silakan. Agung, udah ada. Udah ada. Ya, udah Fadli, Mbak Nini dan Hori. Saya mau minta tolong saya dibantu untuk begini. Karena terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi, bagaimana yang pernah saya paparkan kemarin, itu kami mengalami dilema. Contoh misalkan begini, kalaupun pelanggaran administrasi itu mau dilaksanakan sesuai dengan lokusnya, maka akan sangat sulit menangani pelanggaran administrasi yang dilakukan pada saat untuk pemilihan anggota DPRD provinsi ke atas. Untuk pemilihan untuk pelanggaran yang dilakukan tingkat provinsi ke atas. Kalau itu sesuai dengan lokusnya. Contoh misalkan Pilpres, itu kan kita pada posisi yang sangat amat sulit menangani kalau yang menangani adalah teman-teman di level kabupaten kota, apalagi kecamatan dan PKD. Itu menjadi satu PR bagi kami untuk membuat sebuah rumusan bagaimana pelanggaran administrasi ini memang kalau bahasanya Pak Damang tadi, ya selain memperbaiki juga memberikan unsur punitif. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga minta tolong dibantu untuk mampu membedakan mana yang menjadi ranah etik, mana yang menjadi ranah pidana, dan mana yang menjadi ranah administrasi. Bayangan kami ketika bicara administrasi, ya biarkan itu perbaikan terhadap prosedur, tidak menegasikan kemungkinan terjadinya etik atau pidana, karena tetap pihak yang melakukan pelanggaran itu kan harus ada sanksinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mungkin mumpung di sini ada Bang Agung sama Bang Farhan, minta tolong dibantu jajaran saya di bawah untuk diingatkan terkait dengan mekanisme-mekanisme itu, Bang. Terkait dengan pencegahan, terkait dengan saran perbaikan, karena kalau komunikasi antara KPU dan ini bukan dalam konteks kong kali kong ya, tapi kalau komunikasi antara Bawaslu dan teman-teman KPU ke bawah itu tidak selesai, maka yang terjadi adalah Tom and Jerry. Contoh misalkan begini, contoh paling konkret, mohon maaf Bang Agung dan Bang Farhan, contoh paling konkret adalah AKWK misalkan. Bagaimana kami bisa menyelesaikan pelanggaran administrasi kalau kami tidak punya barangnya? Itu contoh paling konkret yang mungkin kami bisa dibantu ya. Atau misalkan terkait dengan proses rekap, Pak Damang. Kalau dari proses rekap itu komunikasinya hanya terjadi pada saat pleno, maka bisa jadi proses penyelesaiannya malah tidak menyelesaikan masalah. Proses penyelesaian itu malah apa ya, karena saya juga pernah dari KPU, jadi mempertahankan kerja jajaran itu menjadi sebuah tanggung jawab kami saya waktu itu di KPU, tapi di sisi yang lain bahwa teman-teman bisa jadi tidak pada posisi yang bisa menunjukkan secara precise di mana kesalahan, atau bahkan bisa jadi perbaikannya dilakukan di tahapan yang terlalu jauh. Contoh misalkan rekapitulasi verpak kalau dilakukan di tingkat kabupaten kota atau provinsi, maka itu relatif tidak akan menyelesaikan masalah. Makanya saya minta kepada teman-teman di Jawa Timur untuk menyelesaikan permasalahan rekapitulasi verpak itu di tingkat terbawah, yaitu kecamatan. Nah, bayangan saya sih, saya pada posisi yang melihat KPU dan Bawaslu itu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara. Jadi memang dibutuhkan komunikasi antar kedua lembaga ini untuk menjaga integritas proses pemilu. Mungkin begitu Bapak dan Ibu sekalian. Saya itu setengah deg-degan juga ngasih jawaban ini karena ada Pak Damang, ada Bang Agung, ada Bang Farhan, stres juga kita. Bang Farhannya udah ketawa tuh Pak. Makasih. Iya. Tadi ini Pak Dinis, apa mungkin sebelum Pak Agung bisa ditambahkan sebentar.
Saya itu karena kan kemarin ini habis verifikasi faktual calon perseorangan. Ya, mudah-mudahan sih apa yang di dalam penyampaian tadi Pak Pur itu sudah menjadi pemahaman umum sampai ke tingkat bawah bahwa sebelum selalu menjadi sebuah pelanggaran tentu lakukan pencegahan kan. Tentu prestasi sebuah lembaga kan tidak diukur semata bahwa seberapa banyak pelanggaran yang bisa ditangani, tapi bagaimana pencegahan itu juga menjadi sebuah prestasi tersendiri tentunya. Nah, ini Pak Mas Pur, soal pencegahan tadi itu, apakah kemudian rekomendasi itu tidak, apakah langkah pencegahan dan saran perbaikan misalnya tertulis itu menjadi prasyarat sebelum terbitnya rekomendasi pelanggaran administrasi itu? Kira-kira itu harusnya menjadi catatan juga yang penting, Mas Fadli, bahwa ini semua harus maksudnya terukur dalam artian bahwa sebelum keluarnya rekomendasi itu sudah ada upaya-upaya untuk terbukti, misalnya ada langkah nyata dalam upaya untuk pencegahan itu. Ya, sekian, mudah-mudahan Mas Agung bisa menambahkan. Kalau syarat administrasi, kalau saran perbaikan, iya syarat. Kalau pencegahan tidak, Bang. Izin Mbak Dinis. Siapa Agung, Bang Agung. Oke, makasih kawan-kawan. Luar biasa nih Mas Pur, Mbak Dinis, Mas Farhan. Kalau dari sisi usia memang saya senior dari Mas Farhan. Dari sisi keilmuan Mas Farhan senior dari saya. Iya, hampir semua tadi itu menyetujui lah bahwasanya pencegahan itu adalah hal utama. Bahwa kalau pencegahan itu bisa dilakukan atau preventif itu, maka sesuatu itu menjadi cepat, murah, dan simpel. Saya rasa itu. Dan yang punya tugas terkait dengan pencegahan itu adalah teman-teman dari Bawaslu. Makanya kalau seandainya cara pikir dan pandangnya seperti Pak Por ini enak semua nih Bawaslu nih. Kita juga senang juga kan, satu bahwa penyelenggara ini adalah satu kesatuan untuk mewujudkan kualitas pemilihan. Cuman masalahnya kadang-kadang kan gini, kami ada perkara nih barusan di Lingga, itu administrasi juga. Masalahnya sebenarnya tidak terlalu prinsipal lah soal PPS dilantik itu dia datang karena sakit. Kemudian diklarifikasi lah kawan-kawan KPU Kabupaten Lingga tersebut. Setelah diklarifikasi udah muncul, itu menjadi sebuah senjata untuk menembakin kita sendiri. Itu yang sering terjadi Mas Pur. Sehingga kadang-kadang keengganan kawan-kawan untuk hal seperti itu tuh karena ada kekhawatiran justru apa yang sudah kita sampaikan termasuk AKWK juga itu malah menjadi sasaran tembaknya kita sendiri. Ini yang kadang-kadang memang harus didudukkan bersama supaya penguatan menjadikan sebuah kualitas pemilihan ini hal yang paling penting. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya ya kita jawab, ya namanya administrasi kan jawabannya kan kalau dalam Undang-Undang 10 kan tidak lanjut daripada KPU. Kita lakukan penjawaban tidak lanjut. Padahal sebenarnya kalau kalau yang namanya pencegahan ketika sudah ada tahapan, sudah ada apa yang akan dilakukan, maka sebelum itu dilakukan maka pencegahan itulah yang penting. Tetapi sehingga saya nanti akan tekankan kepada kawan-kawan juga yang lain-lainnya di Bawaslu bahwa sebenarnya pencegahannya ada dua. Pencegahan oleh kawan-kawan Bawaslu sendiri, saya setuju dengan bahasanya siapa tadi, Mas Pur kalau nggak salah atau siapa tadi, tentang hal apa yang harus diperbaiki sih. Itu Pak ini ya, Mas siapa tadi ya. Kemudian saran-saran perbaikan yang diberikan itu harus apa sebelum pelaksanaan itu dilaksanakan. Sehingga tidak perlu nanti yang muncul yang namanya rekomendasi administrasi kalau hanya sifatnya adalah hanya soal pelantikan yang dia tidak datang. Padahal sebenarnya kalau tidak datang kan bisa dengan daring, bisa dengan penyerahan SK, itu sebenarnya kan hal-hal yang menurut saya ya tidak terlalu prinsip untuk dijadikan sebuah alasan bahwa ini harus dilantik juga gitu. Tapi akhirnya ya kita harus lakukan. Maka ada dua hal yang
apa yang bisa dilaksanakan. Yang pertama, pencegahan oleh kawan-kawan Bawaslu sendiri, hal-hal apa yang harus dicegah. Misalkan kita udah duduk bareng, kemudian harus yang dilaksanakan based over fact itu 1, 2, 3, 4. Menjelang 4, sudah dilaksanakan di menjelang 4, tiba-tiba Bawaslu punya ide. Oh, kalau kayak gini misalkan terjadi seperti ini, misalkan verifikasi tidak, dia meninggal, tapi nggak ada surat keterangan meninggal, misalkan gitu. Maka mereka sebelum dilaksanakan supaya itu tidak terjadi, ini loh pencegahannya, itu kan penting. Yang kedua gini, KPU sendiri ketika divisi hukum ini menjadi divisi hukum dan pengawasan, yaitu terbitnya PKPU 8 tahun 2019 tentang tata kerja KPU, KPU provinsi dan seterusnya. Kemudian diperbarui atau di PKPU 3 tahun 2020 itu hukum dan pengawasan itu punya mekanisme terkait dengan temuan dan juga laporan. Sehingga sebelum lari ke Bawaslu, KPU sendiri juga boleh dikasih tahu, oh ini loh ada indikasi PPS Anda itu 2 kali periode. Oh ini loh ada indikasi PPK Anda masuk partai politik. Maka dengan informasi itu, secara internal KPU pun sudah punya mekanisme untuk melakukan action terhadap hal-hal itu. Kalau badan ad hoc oleh KPU Kabupaten Kota, kalau untuk provinsi juga bisa ke bawah, KPU RI juga bisa ke bawah. Itu bisa kita punya mekanismenya, membentuk 3 orang yang wajib itu hukum, SDM dan yang lain terserah, kemudian melakukan klarifikasi, pemanggilan dan seterusnya. Sehingga barangkali dengan adanya sistem internal KPU dan juga Bawaslu sendiri juga punya pencegahan tadi, sebenarnya sudah ketemu bahwasanya nggak perlu terjadi administrasi itu yang sifatnya tidak prinsip itu muncul, atau tidak serius itu muncul. Kan ada yang namanya administrasi yang sifatnya minor, ada yang memang major ya. Kalau major saya sepakatlah lanjutkan gitu. Tapi kalau yang minor-minor lah yang tidak terlalu ini, menurut saya ya sudahlah. Itu kita bicarakan bersama, kita lakukan internalisasi saja supaya selesai dan seterusnya. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Agung, itu yang peraturan KPU tahun 2014-nya masih berlaku kan ya Bang Agung ya? Ya, sebenarnya PKPU 25 tahun 2013 dan PKPU 13 tahun 2014 itu masih berlaku karena yang baru belum muncul. Masih berlaku. Katanya informasi yang saya dapatkan dari pimpinan Pak Hashim, dan nanti sudah ada PKPU yang terbaru karena itu adalah masih menggunakan aturan yang lama. Waktu itu Bawaslu itu belum ada di kabupaten kota, tapi masih Panwas ya, Panwas kota kabupaten. Sehingga memang perlu adanya penyesuaian sesuai dengan kekinian. Oke, siap. Terima kasih Bang. Mas Pur, itu PKPU yang tadi itu, yang tahun 2014, memang masih berlaku. Karena salah satu kemarin di sini, itu kan dampaknya, kalau misalnya ada rekomendasi, KPU masih bisa melakukan kajian berdasarkan PKPU itu. Sehingga salah satu kemarin kabupaten di sini tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu gara-gara itu PKPU, bahwa KPU masih bisa melakukan kajian mengenai rekomendasi Bawaslu. Saya kira demikian, Mas Pur. Siap. Jadi begini, Bang Damang, Kak Damang, saya memang pada posisi begini. Yang diperintahkan oleh undang-undang kepada KPU adalah menindaklanjuti rekomendasi ataupun putusan dari Bawaslu. Nah, melakukan kajian terhadap putusan ataupun rekomendasi yang kami terbitkan itu memang saya pribadi setidaknya itu melihatnya sebagai bagian dari tindak lanjut. Yang kami khawatirkan, contoh misalnya kejadian di Trenggalek tadi, teman-teman di KPU-nya pada posisi yang ya sudah nggak mau untuk melaksanakan untuk kemudian melakukan prosedur yang memang diatur oleh pimpinannya dia sendiri. Nah, sepanjang mereka melakukan prosedur yang itu tadi, kenapa saya bilang jangan-jangan 2 peraturan KPU ini tidak banyak diketahui oleh KPU itu sendiri di situ. Jadi kalau sepanjang memang teman-teman di KPU itu menindaklanjuti sesuai dengan peraturan KPU, maka saya pada posisi yang ya sudah, itu memang bagian dari proses tindak lanjut yang akan kita sama-sama pertanggungjawabkan di situ. Jadi itu sih, Mbak Damang. Oke, terima kasih Mas Pur, Mas Agung, Pak Farhan, Pak Damang.
ada diskursus yang cukup panjang tadi sebetulnya terkait dengan tindak lanjut dari putusan penanganan pelanggaran administrasi. Karena ada semacam regulasi dari KPU maupun Bawaslu yang belum sepenuhnya itu sejalan ya untuk kemudian mengeksekusi secara cepat terkait dengan putusan pelanggaran administrasi. Dan salah satunya tadi yang disampaikan Mas Pur ada lagi kajian untuk menindaklanjuti putusan itu. Nah, sementara di level undang-undang itu perintahnya melaksanakan putusan Bawaslu itu 3 hari sejak terjadinya. Ini sebetulnya problemnya bukan hanya problem sekali 2 kali. Ini adalah salah satu hal yang sering sekali berulang dan disebabkan oleh beberapa hal yang mendasar menurut saya. Satu, karena memang regulasinya tidak terlalu clear dan regulasi masing-masing lembaga juga sebetulnya tidak sejalan dengan arah penanganan pelanggaran administrasi. Jadi tidak ada di gelombang yang sama atau belum ada di gelombang yang sama. Nah, ini yang kemudian memang menjadi tantangan ke depannya dalam proses penanganan pelanggaran administrasi untuk kita terus kuatkan dan diperbaiki. Masih ada 4 menit lagi, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada yang masih ingin merespon, memberikan tanggapan terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi? Menarik sekali diskusi kita pada siang hari ini. Mas Pur, sedikit lagi yang tadi itu mengenai rekomendasi, kemudian ada PKPU yang 2014. Nah, kalau saya, rekomendasi itu nggak apa-apa dilakukan kajian oleh KPU lagi. Kenapa? Karena di situ ketika keluar rekomendasi kan belum ada pihak KPU di situ. Tidak memenuhi dia et audialteram partemnya. Sehingga kalau rekomendasi bisa saja dilakukan kajian. Tapi kalau putusan kan pasti ada di situ KPU sebagai pihak terkait, kemudian keluar putusan dari Bawaslu. Sehingga kalau putusan tidak bisa lagi dilakukan kajian karena dia sudah menjadi pihak pada saat diperiksa pelanggaran itu. Saya kira demikian, Mas Pur. Ya, izin Pak Damang. Mohon maaf udah Fadli. Jadi kalau kami di Jawa Timur mencoba untuk menegaskan kepada teman-teman di kabupaten kota untuk melakukan klarifikasi terhadap teman-teman, untuk melakukan klarifikasi juga terhadap teman-teman KPU. Kenapa? Karena yang tahu, yang kebanyakan sebagai pihak terlapor ya, sebagai kesempatan bagi teman-teman di KPU untuk menginformasikan kepada kami di Bawaslu terhadap apa yang memang sudah mereka lakukan. Jadi kalau di kami, Pak Damang memang sudah menjadi pihak yang terlibat di dalam proses penyusunan rekomendasi itu. Dengan tetap kalau saya ya memang karena itu mekanisme yang diatur oleh PKPU, maka teman-teman KPU pun pada posisi yang wajib tunduk terhadap peraturan bahkan perintah dari pimpinannya. Itu sih Pak Damang. Makasih. Oke. Kalau tidak, saya kira bisa kita cukupkan ya pada sore hari ini. Kita akan bertemu kembali pada hari Senin di lanjutan kelas virtual Perludem masih di tema penegakan hukum dan kita akan mulai pada pukul 11.00. Nah, kami mengharapkan Bapak Ibu dan teman-teman semua nanti juga bisa bergabung di kelas virtual pada hari Senin pukul 11.00. Terima kasih banyak partisipasinya pada siang sampai sore hari ini. Mas Pur, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Damang, Mas Agung, Pak Farhan, dan Bapak Ibu serta teman-teman yang lain. Kita ketemu lagi pada hari Senin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.